Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah Armulia, Kampus 182313, kelas B Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang UTS jaringan saraf tiruan, yang mana di sini kita mengetahui bahwa learning rate-nya adalah 0,8 dan bobot awal W1 dan W2-nya di sini dari soal ditentukan random, yang di sini saya memakai 0. Lalu ada persyaratan yang dimana Y sama dengan 0 jika Y in lebih kecil dari 0,5, dimana Y ini adalah fungsi ekspektasi. Lalu Y sama dengan 1 jika Y in sama dengan atau lebih besar dari 0,5. Lalu jika Y tidak sama dengan T, maka akan dilakukan proses avoid. Lalu jika Y sama dengan T, maka kita akan hentikan proses avoid. Kemudian di sini kita terdapat tabel yang dimana di sini ada X1, X2 dan juga target. Di sini ada data ke-1, data ke-2, data ke-3 dan data ke-4. Langsung saja kita ke X1, yang dimana di sini kita akan melakukan 4 kali pengolahan data. Yang pertama yaitu data ke-1, dimana kita tahu di sini data ke-1 X1-nya yaitu 0,1 dan X2-nya 0,1, lalu targetnya yaitu 0. Kita langsung masukkan ke dalam rumus Y, yang dimana Y sama dengan sigma XI dikali WI, yang dimana di sini ada X1 dan X2, maka kita masukkan dulu X1 kali W1, di sini 0,1 dikali 0, lalu ditambahkan dengan X2 dikali W2. Lalu di sini kita mendapatkan hasil yaitu 0. Kita dapat melihat bahwa hasil dari Y adalah 0 dan target adalah 0, yang dimana sesuai dengan persyaratan jika Y sama dengan T, maka kita akan menghentikan proses avoid. Yang dimana di sini Y adalah fungsi ekspektasinya, lalu di sini fungsi ekspektasinya sama dengan 0, maka kita akan memberhentikan proses avoid. Maka di sini kita dapat W1 baru adalah 0 dan W2 baru adalah 0, yang dimana sama saja dengan W1 lama dan W2 lama. Kemudian kita masuk ke data yang kedua, yang dimana data kedua di sini X1-nya adalah 0,1, X2-nya sama dengan 0,8 dan targetnya adalah 1. W1 dan W2-nya adalah 0. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, yang dimana 0,1 dikali 0 ditambah 0,8 dikali 0. Lalu di sini kita mendapatkan hasil fungsi aktivasinya yaitu 0 atau Y sama dengan 0, yang dimana targetnya adalah 1, yang dimana sesuai dengan persyaratan maka Y tidak sama dengan T, maka kita akan melakukan proses avoid, yang dimana kita akan mencari W1 baru dan W2 baru. Dimana W1 baru di sini rumusnya yaitu W1 lama ditambah dengan, dimana di sini ada learning rate-nya adalah 0,8, lalu T kurang Y ditambah X1. Ini W1-nya adalah 0 dan learning rate-nya adalah 0,8 plus T-nya yaitu 1 dikurang Y 0, lalu ditambah X1 yaitu 0,1. Maka di sini kita mendapatkan W1 baru yaitu 0,08. Kemudian kita masuk ke W2 baru, di mana W2 baru sama dengan di W1 baru, yaitu W2 lama ditambah learning rate dikalikan T kurang Y ditambah X2. Ini 0 ditambah 0,8, 1 kurang 0 ditambah 0,8. Nah, di sini W2 barunya yaitu 0,64. Baik, di sini kita lanjut ke data yang ketiga. Yang data ketiga ini yaitu X1-nya 0,8, X2-nya 0,1 dan targetnya yaitu 1. Dimana di sini kita menggunakan W1 baru yaitu 0,08 dan W2 baru yaitu 0,64. Dimana kita dapatkan ini dari hasil proses avoid di data yang kedua. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Di sini
X1 nya itu 0,8 dikalikan 0,08 untuk W1 nya, lalu ditambahkan 0,1 dikali 0,64 untuk W2 nya sama dengan 0,128. Baik, di sini 0,128 di sini dapat kita lihat bahwa kita dapat lihat di persyaratan fungsi aplikasi jika y sama dengan 0, jika y-in di bawah 0,5. Dimana di sini 0,128 adalah di bawah 0,5. Maka y, lalu di data ketiga targetnya adalah 1, maka fungsi aktivasinya tidak sama dengan target. Maka kita akan melakukan proses epoch yang dimana untuk mencari W1 baru dan W2 baru. Di sini W1 lama ditambah dengan learning rate T kurang Y dikali X1. Lalu di sini W1 lamanya yaitu 0,08 ditambah 0,8 T kurang Y, yang dimana T nya yaitu 1, Y nya adalah 0, lalu dikalikan 0,8 untuk X1 nya. Di sini kita dapatkan W1 baru yaitu 0,72, lalu kita lanjutkan ke W2 baru untuk pencarian W2 baru, di mana W2 lama ditambah learning rate dikali T kurang Y kali X2. Sini 0,64 untuk W2 lamanya, lalu ditambahkan 0,8, lalu T 1 kurang 0 dikali 0,1 untuk X2 nya. Maka kita dapatkan W2 baru yaitu 0,72. Maka di sini kita mendapatkan W1 adalah 0,72 dan W2 adalah 0,72. Berikutnya kita masuk ke data keempat, yang dimana di sini datanya adalah X1 0,8 dan X2 nya adalah 0,8, targetnya adalah 0. Yang dimana di sini W1 sama dengan 0,72 dan W2 nya adalah 0,72. Kita gunakan W yang baru, lalu kita masukkan rumusnya. Ini 0,8 dikalikan 0,72 ditambah 0,8 dikali 0,72 sama dengan 1,15. Sesuai dengan persyaratan, jika 0,5 maka y sama dengan 0. Namun jika y in lebih besar atau sama dengan 0,5 maka y sama dengan 1. Dapat kita lihat di sini bahwa 1,15 yaitu di atas 0,5 lebih besar dari 0,5, maka y, lalu di sini targetnya 0, maka fungsi aktivasinya tidak sama dengan target. Maka kita akan melakukan proses epoch. Dan di sini kita akan mencari W1 baru dan W2 baru. Sini W1 nya tambah learning rate sesuai seperti rumus sebelumnya, lalu dimasukkan ke dalam rumus 0,72 ditambah 0,8 dikalikan 0,1 dikali 0,8, mendapatkan hasil 0,08. Lalu W2 barunya yaitu di sini 0,08. Maka dari epoch pertama ini, epoch ke-1, dapat kita mendapatkan W1 yaitu 0,08 dan W2 0,8, lalu learning rate-nya yaitu 0,8. Sini saya melakukan testing, di mana di sini X1 kita masukkan Y-in sama dengan X2 WI. Seperti ini kita lihat hasilnya 0,81, dia di atas 0,5, maka fungsi aktivasinya yaitu 1, sama seperti data lainnya yaitu 111. Ini adalah UTS dalam tulis tangan PDF. Kemudian kita diminta untuk menempatkan di Excel, di mana di sini ada Excel, di mana di sini W1-nya, ini W1-nya sesuai dengan rumus, yang dimana if
F2 yang mana sini F2-nya Y lebih kecil dari 0,5, lalu D itu W1 ditambah 0,8 C2 di sini yaitu target, kemudian dikalikan A2 dari sini X1 ditambah 0,8, di sini 0,8 adalah learning back-nya, lalu dikalikan C2 yaitu target dikurang 1, lalu dikalikan X1-nya. Ini untuk W1. Lalu untuk W2-nya sama, hanya dia dimasukkan X2-nya. Rumusnya. Lalu untuk penentuan Y-nya di sini kita menggunakan rumus yaitu X1 atau X1 dikalikan W1 dan X2 dikalikan dengan W2 lalu ditambahkan. Pada itu kami mendapatkan hasil efforts ini, dimana ini data ke-1 efforts pertama, lalu ini efforts kedua, dan ini efforts ketiga, dan seterusnya sampai kita ke efforts 20. Dimana di sini kita mendapatkan target di efforts ke-20 yaitu 0, 1, 1, 0, yang dimana ini sama dengan target yang telah ditentukan di tabel. Maka dari ini dapat disimpulkan bahwa pada efforts ke-20 jaringan mengenal pola karena Y sama dengan T, Y sama dengan T, atau fungsi aktivasinya sama dengan target. Itulah hasil pemaparan saya atas jaringan saraf keilmuan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.